Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu kewirausahaan Bu Firda Aulia Izati MPD serta teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang pengertian sukses dan langkah-langkah sukses yang terdiri dari pengertian sukses yang akan dijelaskan oleh saudari Ella Mubarokah, prinsip-prinsip untuk sukses yang akan dijelaskan oleh saudari Husna Widyasari, langkah-langkah untuk sukses yang akan dijelaskan oleh saudari Eta Iridiani, dan yang terakhir yaitu cara mempertahankan sukses yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Mahin. Baik, langsung saja, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Mubarokah dengan NIM 2220022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian sukses. Baik, langsung saja. Pengertian sukses. Sukses adalah pencapaian dari suatu tindakan di dalam periode waktu atau parameter yang spesifik. Sukses juga bisa berarti penyelesaian tugas atau meraih tujuan. Sukses bisa diperluas kepada cakupan keseluruhan proyek atau dibatasi hanya untuk komponen tunggal dari proyek atau tugas. Ia bisa diraih di dalam lingkungan kerja atau dalam kehidupan pribadi seorang individu. Contohnya, jika tujuan personal seorang individu adalah untuk diterima dalam karir baru, sukses bisa terjadi setelah individu tersebut telah diterima secara resmi di dalam tempat kerjanya yang baru. Sukses juga bisa diartikan sebagai istilah sehari-hari yang digunakan untuk menjelaskan seseorang yang telah mencapai tujuan-tujuan personal, finansial, atau karirnya. Ia juga bisa digunakan untuk menjelaskan seorang individu yang memiliki banyak objek atau bisa disebut dengan uang atau barang-barang keinginan lainnya jika dibandingkan secara relatif dengan individu lainnya. Contohnya, seorang atlet profesional bisa disebut sebagai orang sukses. Kebanyakan orang di dunia ini merasa bahwa menjadi seorang yang sukses adalah sesuatu hal yang bagus. Saat mereka berpikir tentang sukses, mereka biasanya berpikir soal manfaat material, kebahagiaan, dan pencapaian. Yang pasti, sukses bisa mencakup semua hal tersebut dan bahkan lebih banyak lagi. Sukses secara personal bisa datang dalam banyak bentuk yang berbeda, dan konsep Anda tentang sukses bisa jadi sama dengan konsep saya. Bagi beberapa orang, menjadi sukses adalah mampu menghasilkan banyak uang. Faktanya, orang-orang hanya mendasarkan keseluruhan konsep dari sukses hanya pada seberapa banyak uang yang dihasilkan oleh seseorang. Padahal, faktanya banyak orang yang disebut sebagai orang sukses tidak merasa bahagia dengan kehidupan personal mereka. Berhubung pengertian sukses ini banyak pendapat-pendapat yang mengemukakan, jadi di sini saya hanya mengambil inti dari pengertian sukses dari secara umumnya saja. Seperti itu. Memiliki definisi personal tentang apa artinya sukses bagi Anda, dan kemudian menetapkan tujuan secara tepat adalah satu-satunya cara untuk membuat pencapaian Anda benar-benar berarti. Mencari kesuksesan hanya berdasarkan pada standar atau definisi orang lain mungkin akan membuat Anda dipuji oleh orang lain. Tapi akankah itu membawa perasaan pencapaian personal bagi Anda? Nah, jika Anda ingin meraih kesuksesan dalam suatu level yang membuat Anda merasa benar-benar puas, maka saya menyarankan Anda untuk meluangkan waktu sekarang juga untuk menuliskan definisi personal Anda tentang sukses. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Widyasari, NIM 2220035 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip bisnis sukses.
Yang pertama ada semangat. Memiliki semangat yang tinggi merupakan prinsip bisnis sukses untuk memulai suatu bisnis atau usaha yang baru. Karena bukanlah tujuannya, tapi sebuah proses atau perjalanannya lah yang menjadikan penghargaan terbesar bagi para pembisnis atau wirausahawan. Dan selanjutnya ada jangan takut untuk gagal. Prinsip yang satu ini adalah wajib bagi para pembisnis, karena sebuah teori saja yang dimiliki akan sia-sia bila tidak dipraktekkan. Maka dengan begitu akan merasakan atau mengalaminya sendiri. Dan hal yang terpenting itu jangan takut untuk gagal di awal. Selanjutnya ada bertindak dengan penuh perhitungan yang tepat. Berada dimanapun resiko itu pasti ada. Resiko ialah hal yang sering kita jumpai dan itu harus dihindari dari resiko yang satu ini, tetapi menemukan lagi resiko yang lainnya. Maka perhitungan yang terbaik itu penting sebelum mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu, terutama jika resiko yang tinggi dalam menjalankan suatu bisnis. Selanjutnya memiliki sifat yang inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreativitas adalah prinsip bisnis sukses yang utama bagi para pembisnis dan seorang wirausahawan. Dalam segala hal, inovasi dan kreativitas seorang pembisnis atau wirausahawan harus terus berkembang. Selanjutnya, harus juga memiliki sikap yang sabar, tekun, dan ulet. Tidak kalah pentingnya prinsip bisnis yang satu ini. Harus memiliki tingkat ketekunan dan kesabaran meskipun berbagai bentuk cobaan, permasalahan, dan kendala ataupun orang lain menganggapnya remeh, tetapi kita harus harus hadapi dengan kesabaran ini. Dengan kesabaran ini timbullah sebuah permasalahan. Biasanya dapat mengalami berbagai cara mengatasinya sehingga dapat menghadapinya dan memecahkan berbagai masalah itu secara baik dan optimal. Selanjutnya ada ambisius. Dalam menjalankan apapun jenis usahanya, seorang pembisnis harus berambisi ketika menjalankan agar tercapai hasil yang maksimal. Selanjutnya juga harus memiliki sikap yang optimis. Optimis merupakan prinsip bisnis sukses yang penting juga bagi para pembisnis, karena memiliki sikap yang optimis atau percaya diri adalah sebuah keyakinan untuk memotivasi diri sendiri. Apapun usaha yang kita jalankan, jika kita mempunyai sikap yang optimis atau percaya diri, maka akan sukses sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya ada peka terhadap keinginan pasar saat ini. Prinsip bisnis sukses secara mutlak harus dijalankan oleh seorang pebisnis ialah peka atau mengetahui peluang pasar yang sedang berkembang, baik pasar secara lokal, regional, maupun internasional. Dalam mengambil peluang pasar dengan baik, maka peluang sekecil apapun harus kita identifikasikan secara baik. Selanjutnya harus pantang menyerah. Kapanpun waktunya, kata pantang menyerah merupakan bagian yang harus selalu dilakukan dalam kondisi apapun juga, baik ketika kondisi mendukung atau juga bahkan keterpurukan dalam usaha kita. Selanjutnya ada mandiri. Dari prinsip bisnis sukses, sebuah kemandirian adalah paduan dalam berbisnis atau berwirausaha. Menjadi pembisnis yang mandiri sangat penting karena untuk menghindari ketergantungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan bisnis atau usaha kita. Selanjutnya, mengetahui standar etika dalam berbisnis. Prinsip bisnis sukses dalam hal ini berlaku secara universal yang harus dipegang teguh oleh setiap pembisnis atau usaha. Di setiap negara mempunyai standar etika yang berlaku sesuai undang-undang dan dengan budaya bangsa yang ada. Yang terakhir harus mempunyai sikap kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip bisnis sukses yang harus diutamakan dalam menjalankan bisnis ini. Dengan jujur kepada pelanggan dan pemasok serta pemangku kepentingan dalam usaha kita itu sangat penting demi kelancaran usaha bisnis atau bisnis kita.
Mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah untuk sukses. Nah, kesuksesan merupakan sebuah hal yang didambakan banyak orang. Tapi untuk mencapai kesuksesan, kamu perlu melewati beberapa langkah. Seperti yang pertama, kamu perlu memotivasi diri sendiri. Supaya apa? Supaya nanti ketika kamu sudah terjun dalam dunia usaha, kamu semangat dalam melakukan usaha tersebut karena kamu yakin kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Kemudian yang kedua, terapkan sikap disiplin dan tanggung jawab agar nanti kamu itu bijak dalam berusaha. Yang ketiga, itu kamu membuat ide usaha atau rencana. Nah, nanti di situ kamu cantumkan itu apa usaha yang akan kamu lakukan, apa yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu kamu tetapkan sasaran kepada siapa kamu akan menjual produk tersebut, di mana daerah yang cocok untuk memasarkan produk tersebut. Dan setelah kamu menetapkan sasaran, kamu harus mencari relasi sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak relasi maka semakin besar peluangmu untuk sukses. Setelah itu implementasikan rencana tadi. Nah, untuk mengimplementasikan kamu perlu mencari modal dan nanti kamu membuat usaha yang telah kamu rencanakan sedikit-sedikit saja. Nah, setelah implementasi tersebut, kamu perlu mengevaluasi dari implementasi tadi, bagaimana hasilnya, apakah cocok atau tidak dijual di tempat sasaran tadi, terus bagaimana dalam mencari relasi, apakah mudah atau susah. Dan setelah mengevaluasi, kamu jangan lupa bersyukur ya, karena bersyukur itu merupakan sebuah kewajiban, hasilnya besar atau kecil. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu cara mempertahankan kesuksesan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikuti perkembangan pasar. Selalu ikuti perkembangan tren pasar yang diminati para konsumen. Dengan mengikuti perkembangan tren baru, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui minat para konsumen saat ini. Semakin cepat melihat dengan jeli arah mana konsumen berpaling, maka semakin kuat pula kita menguasai pasar. Yang kedua, analisis diri dan tingkatan kompetensi. Majunya karir seseorang tidaklah ditentukan oleh lamanya masa kerja, melainkan dari kompetensinya. Orang-orang yang memiliki kompetensi adalah orang yang memiliki kemampuan dalam keahlian di bidangnya. Yang ketiga, fokus perkembangan usaha. Tetaplah fokus untuk menentukan satu prioritas utama yang menjadi target bisnis, baik untuk rencana jangka panjang maupun pendek. Intinya adalah dengan menentukan prioritas utama yang ingin dicapai secara tidak langsung, kita dapat lebih fokus membawa bisnis semakin maju. Yang keempat, ciptakan nilai tambah dan inisiatif. Selama ini banyak yang merasa malas berinisiatif di kantor karena khawatir beban kerjanya akan dikemukakan. Beban kerjanya akan bertambah. Selain itu, alasan yang paling sering dikemukakan adalah khawatir dicap carmuk atau cari muka. Padahal kalau Anda terus terbenam pada anggapan semacam ini, Anda tidak akan ada bedanya, Anda tidak ada bedanya dengan karyawan yang biasa-biasa saja. Kesuksesan yang telah Anda raih pun akan mengalami stagnan atau bahkan kemunduran. Makanya nggak perlu takut-takut untuk berinisiatif di kantor. Yang kelima, jadilah solusi bagi permasalahan konsumen. Banyak bisnis muncul dari permasalahan sehari-hari. Membuat solusi dari permasalahan ini dapat memacu inovasi dan mungkin saja meningkatkan bisnis kita. Meningkatkan loyalitas konsumen bisa dengan cara memberi solusi permasalahan yang mereka hadapi dengan produk yang kita tawarkan. Yang keenam,
kembangkan potensi. Nah, kompeten di bidang jelas merupakan suatu keharusan untuk mempertahankan kesuksesan karir Anda. Tetapi alangkah lebih baiknya jika Anda memiliki kompetensi yang bisa dimanfaatkan di bidang lain atau transferable competence, sehingga kesuksesan Anda akan lebih fleksibel. Yang ketujuh, amati gerakan pesaing. Laju pertumbuhan pesaing perlu diamati agar kita tahu siapa saja yang ikut bermain dalam bisnis ini dan strategi apa yang mereka gunakan agar bisnisnya berkembang. Kadangkala belajar dari pesaing itu ada manfaatnya. Yang terakhir itu perluas networking. Semakin banyak relasi, semakin banyak rezeki yang datang. Semakin banyak relasi, maka semakin besar pula peluang kita untuk melakukan ekspansi pasar, ekspansi bisnis. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.